Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Amma ba'd. Di sini saya mengolah video mind mapping untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos selaku dosen pengampu pada mata kuliah ilmu dakwah. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebelum kita memasuki materi tentang peta konsep 4 subbab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dengan nomor induk mahasiswa 220104010055, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, lokal 22B. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum ilmu dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang keempat, tentang objek studi ilmu dakwah. Dan di sini saya menyediakan mind mapping atau peta konsep tentang 4 subbab yang akan kita uraikan pada hari ini, yaitu tentang tinjauan umum ilmu dakwah yang terbagi menjadi pengertian, fenomena dakwah, tinjauan segi semantik, dan terakhir definisi dari ahli. Dan yang kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan yang meliputi landasan ilmu dakwah, fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Yang ketiga, kita akan membahas proses dan unsur-unsur dakwah yang terbagi menjadi 2, yaitu tentang proses dakwah dan unsur dakwah. Dan yang terakhir tentang objek studi ilmu dakwah yang mencakup pengertian, objek formal, dan yang terakhir objek material. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang subbab yang pertama, tentang tinjauan umum ilmu dakwah. Apa sih ilmu dakwah tersebut? Nah, untuk membahasnya, kita akan belajar bersama-sama di video kali ini. Pengertian ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian etimologi. Apa sih ilmu dakwah itu? Nah, secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yada'u, dan da'watu, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Dan pengertian ilmu dakwah menurut terminologi adalah dakwah dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam mengajak atau menyeru orang lain kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Dakwah menjadikan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu sifat manusia sejak lahir,
Tentunya, dakwah tidak pernah memaksakan penilaian orang lain untuk kebenarannya. Dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Di sini dalam dua artian tentang pengertian ilmu dakwah menurut etimologi dan terminologi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang seruan atau mengajak kepada jalan yang benar. Atau dapat kita simpulkan sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Oke, selanjutnya tentang fenomena dakwah. Apa sih fenomena dakwah itu? Nah, fenomena dakwah itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa alam semesta ini dari zaman kegelapan menuju zaman terangnya ilmu pengetahuan. Nah, dari Rasulullah lah awal mulanya munculnya ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang ini. Salah satunya adalah dakwah. Nah, di sini ada 4 bagian, yaitu berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ilmu tersebut dilanjutkan atau disebarkan lagi oleh para sahabat. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, terus ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW juga wafat, para ulama terus melanjutkan perjuangannya. Dan setelah ulama-ulama terus kepada umat. Nah, berawal dari Rasulullah berdakwah, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mengapa jadi Rasulullah berdakwah dari Mekah ke Madinah? Karena dalam perjalanan Rasulullah SAW hijrah, beliau sekalian menyebarkan dan memperluas apa sih itu Islam, dan untuk apa Islam, dan bagaimana itu Islam. Nah, itu adalah dakwahnya Rasulullah. Terus turun kepada sahabat. Nah, sahabat meneruskan ajaran dakwah yang didapat dari Rasulullah. Jadi, sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penerus dari Rasulullah untuk menyebarkan dan memperluas Islam di seluruh dunia. Setelah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dilanjutkan oleh para ulama atau para tabi'in. Terbentuknya ulama sebagai dai, penerus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama juga mendapatkan dari ilmunya dari Rasulullah, yang Rasulullah turun kepada sahabat. Jadi ini adalah seperti nasabnya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada para ulama. Terbentuknya ulama sebagai dai. Nah, ulama di sini bisa disebut juga sebagai dai. Dai yaitu menyebar luaskan. Tapi dalam fenomena dakwah, dai dapat kita artikan bahwa menyebar luaskan ajaran Islam. Nah, setelah kepada para ulama atau tabi'in, terus kepada umat. Apa sih umat? Nah, umat siapa saja dapat berdakwah asalkan memiliki pengetahuan agama yang baik dan benar. Jadi, seluruh masing-masing individu dapat berdakwah
dengan caranya masing-masing, asal mempunyai pengetahuan agama yang baik dan benar. Dakwah juga bisa kita artikan di fenomena dakwah tentang umat, bahwa seseorang bisa berdakwah atau mendakwahi dirinya sendiri. Terus kepada subbab yang ketiga, yaitu tinjauan dari segi semantik. Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz mencakup beberapa bagian atau semantiknya tentang dakwah, yaitu malaikat Israfil sebagai penyeru, yang kedua yaitu mengajak dan menyeru, yang ketiga mengundang, yang keempat anak angkat, yang kelima panggilan nama atau gelar, yang keenam mendakwah atau mengaku tidak baik, yang selanjutnya meminta, terusnya doa, terusnya mengadu, dan yang terakhir adalah memanggil atau panggilan. Selanjutnya tentang definisi dari ahli. Nah, beberapa tokoh mengemukakan tentang dakwah guna memperkuat definisi dari dakwah. Di sini ada 4 para ulama yang mendefinisikan apa itu dakwah, yaitu oleh Al-Karim Zaidan, yang kedua dari Nasaruddin Razak, yang ketiga dari Abdul Qadir Munsi, dan yang keempat oleh Muhammad Arifin. Nah, keempat ulama tersebut masing-masing berpendapat tentang apa itu dakwah. Nah, dari Al-Karim Zaidan mengartikan bahwa dakwah adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Nah, beliau berpendapat bahwa dakwah itu adalah seruan atau ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dan yang kedua oleh Nasaruddin Razak, yang mengartikan bahwa dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Nah, beliau juga berpendapat nih, dakwah itu adalah suatu usaha untuk memanggil. Nah, beliau berpendapat usaha memanggil itu adalah seruan untuk mengajak orang-orang di luar sana untuk ke jalan ilahi, untuk ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ilahi, menjadi muslim. Nah, muslim itu adalah orang-orang pemeluk agama Islam. Sedangkan dari Abdul Qadir Munsi berpendapat bahwa dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Nah, kalau dari pengertian dakwah menurut Abdul Qadir Munsi, di sini mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik. Artinya bisa dapat kita kan di sini seperti halnya dengan hijrah, yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik. Dan yang terakhir oleh Muhammad Arifin, beliau berpendapat dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, lingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama. Message yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur-unsur paksaan. Artinya dakwah itu adalah menyuruhkan tanpa adanya suatu paksaan.
Tidak boleh nih teman-teman kalau berdakwah itu seperti kalian harus ini, kalian nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau berdakwah itu harus tanpa adanya paksaan. Kita sebagai pendakwah itu hanya menyampaikan, menasehati apa yang baik dan mana yang benar, begitu. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan. Oke, langsung kita masuki subbab yang pertama tentang landasan ilmu dakwah. Nah, landasan ilmu dakwah itu bisa diambil dari Al-Quran maupun hadis. Tapi di sini kita akan mengambil dari ayat Al-Quran, yaitu terdapat di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 104 dan Surah An-Nahl ayat 125. Di dalam ayat Surah Ali Imran ayat 124, itu merupakan ayat landasan atau rujukan dari ilmu dakwah. Di sini saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bunyi salah satu ayat tentang landasan ilmu dakwah yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu salah satu ayat tentang landasan ilmu dakwah yang menjadi banyak rujukan tentang dakwah. Dan ayat yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 125. Selanjutnya tentang fungsi dakwah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berperilaku yang baik. Itu adalah fungsi dari dakwah. Terus tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah dalam proses pelaksanaan dakwah dalam arti mengajak manusia ke dalam Islam diperlukan penetapan tujuan sebagai landasannya. Tujuan dakwah mengandung arah yang harus ditempuh serta luasnya cangkupan aktivitas dakwah yang dapat dikerjakan. Pada prinsipnya, tujuan dakwah hanya kepada Allah atau sabili rabbik, hanya kepada Allah dan untuk Allah. Tetapi keadaan objek dakwah seperti tersebut variatif. Ada yang kafir, ahli kitab, dan ada orang-orang yang beriman, sehingga masing-masing objek perlu ditinjau menurut eksistensinya. Nah, tadi kan dakwah tersebut variatif. Jadi ada yang kafir, ada yang ahli kitab, dan ada orang-orang yang beriman. Di sini kita akan menjelaskannya. Nah, tujuan dakwah tentang kepada
orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Rasulnya sekaligus ajaran-ajarannya. Nah, dakwah itu juga bisa menunjukkan kepada orang-orang kafir untuk memperkenalkan bahwa agama yang rahmatan lil alamin, agama yang benar, yaitu adalah agama Islam yang Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu tujuan dakwah kepada ahli kitab. Tujuannya agar mereka sadar dan mengakui kebenaran segala yang diturunkan Allah kepadanya. Dan yang ketiga yaitu tujuan dakwah kepada orang beriman. Pelaksanaan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Nah, kita masuk bab yang ketiga yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Nah, proses dakwah. Ilmu dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup sebagai bahagia di dunia dan akhirat. Nah, ada unsur-unsur dakwah. Di sini unsur-unsur dakwah ada yang berpendapat 5 dan ada juga yang berpendapat 6. Tapi di sini kita akan menyebutkan 6 unsur dakwah. Yaitu yang pertama ada dai, yang kedua ada mad'u, yang ketiga ada maddah, yang keempat ada wasilah, yang kelima ada thorigah, dan yang keenam ada atsar. Nah, keenam unsur tersebut kalau salah satunya saja tidak ada, maka dapat dikatakan dakwah itu cacat. Jadi unsur-unsur ini wajib ada ketika seseorang sedang berdakwah. Yaitu yang pertama, unsur yang pertama yaitu harus adanya dai. Dai yaitu pelaku dakwah atau orang yang menyampaikan atau menyeru orang-orang. Orang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan, itu adalah sebagai dai. Yang kedua yaitu adanya mad'u atau penerima dakwah. Jadi seorang dai tanpa adanya mad'u, dakwah itu bisa kita katakan dakwah yang cacat karena kurangnya salah satu unsur yang terdapat di dalam ilmu dakwah. Mad'u di sini dapat diartikan sebagai penerima dakwah atau dapat kita katakan itu adalah audiens, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah. Dan yang ketiga adalah maddah atau materi dakwah. Nah, ketika seseorang menyampaikan sesuatu atau berdakwah tanpa adanya materi, juga bisa dapat kita katakan itu dakwahnya cacat. Karena kalau berdakwah tanpa adanya materi yang disampaikan, apa isinya, apa yang ingin kita sampaikan. Nah, maddah artinya materi dakwah, yaitu isi pesan atau materi yang akan disampaikan. Dan yang keempat adalah wasilah atau media dakwah, alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Dan yang kelima adalah thorigah atau metode dakwah, adalah cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah atsar atau efek dakwah, yaitu reaksi dari para mad'u atau respon balik. Nah,
Ini adalah 6 unsur dakwah, tapi juga ada para ulama yang berpendapat hanya perlu 5 unsur tanpa adanya unsur atsar. Tapi di sini kita akan mengambil 6 unsur dakwah yang harus ada ketika seseorang ingin berdakwah. Nah, ini bab yang keempat atau bab yang terakhir tentang objek studi ilmu dakwah. Nah, pengertian objek dakwah disebut juga dengan mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama atau tidak, atau dikatakan manusia yang belum beragama Islam. Tujuan dari dakwah itu sendiri yaitu mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu agama yang benar. Nah, para ahli dan ilmu sains berpendapat bahwa objek dakwah dari suatu ilmu atau dakwah harus memiliki objek material dan formalnya, dan juga manusia sebagai pelaku dalam pelaksanaannya. Nah, tadi kan udah para ulama harus ada objek formal dan objek material. Sekarang kita bahas tentang objek formal. Objek formal adalah cara penyampaian dakwah yang dimengerti dan dapat dipahami oleh mad'u yang mendengarkan dakwah itu sendiri. Dan objek material. Objek material adalah berfokus pada materinya atau lebih mudah dikenal yaitu si pendakwah atau medianya. Dan sumber materialnya adalah Al-Quran dan hadis sebagai materi dalam berdakwah kepada mad'u atau para audiens. Nah, objek dari material dakwah di sini dapat kita ambil rujukan yaitu sebagai yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Oke, itu adalah materi yang terakhir yang ada di dalam video mid mapping saya pada kali ini. Oke, jazakallah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan sampai jumpa. Jangan lupa baca basmalah, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.